Sungguhnya salah seorang di antara kalian yujma' khalquhu, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari menjadi segumpal mani. Nutfah itu artinya mani. Tentu proses terciptanya manusia itu karena berjumpanya sperma laki-laki dan perempuan, kan itu. Baru kemudian membuahi dan disebut nutfah, diletakkan di rahim seorang wanita. Nah, selama 40 hari menjadi segumpal air mani itu, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian baru berubah menjadi segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah itu kemudian thumma yakunu mudghatan misla dzalik, maka menjadi segumpal daging. Segumpal mani 40 hari, berubah segumpal darah 40 hari berikutnya, berubah segumpal daging 40 hari berikutnya. Jadi nampak bentuk manusia itu selama 120 hari. 40 jadi 120 hari baru nampak tuh. Di situ Allah balut daging dengan tulang. Dari sini baru manusia mengetahui mana laki-laki, mana perempuan. Ketika seseorang mengetahui mana laki-laki, mana perempuan, seperti dokter-dokter kandungan itu kan ada USG. Nampak ya laki-laki perempuan. Lah ini bukan perkara gaib. Mengetahui ini laki-laki, ini perempuan, ini bukan perkara gaib. Tetapi ini pun ketahuannya setelah 120 hari. Kalau sebelum 120 hari semua gaib, nggak ada yang tahu. Ini laki-laki, ini perempuan, ini segumpal mani, mana tahu ini laki-laki, ini perempuan? Segumpal darah, mana tahu ini laki-laki, perempuan? Baru setelah dibalut daging dan tulang, setelah 120 hari, baru ketahuan laki-laki, perempuan. Berarti 120 hari sebelumnya perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Tetapi hanya sebatas itu saja mengetahui laki-laki dan perempuan. Apakah bayi ini nanti akan pendek, akan panjang, akan tinggi, akan rendah, akan pesek, akan mancung, akan sipit, akan besar kepalanya, akan kecil kepalanya, akan belok matanya, itu perkara gaib. Tak tahu. Cuma nampak ini laki-laki. Itu saja. Adapun setelah brojol dia jadi tinggi, jadi rendah, tidak tahu, mana yang tahu. Nggak ada ceritanya dokter kandungan. Belum dipesek nih Pak. Dari mana tahunya pesek? Ini pendek nanti ini kayak. Ini kayaknya hitam. Ini kayaknya hitam putih. Mana ada yang tahu? Hanya sebatas mengetahui laki-laki perempuan. Makanya apalagi sebelum 140 hari. Cuman yang jadi khilaf para ulama itu, kapan ditiupkan ruh? Ada yang mengatakan bahwa ditiupkan ruh itu kurang daripada 120 hari. Ada yang mengatakan di bawah itu, ada yang mengatakan di 40 hari pertama ditiupkan ruh. Alasannya karena ada kalimat misla dzalik. Memang kalau kita melihat pergerakan bayi itu kan biasanya di 40 hari pertama itu kan sudah bergerak. Janin itu sudah bergerak, artinya ada nafasnya. Apakah yang dimaksud nafas itu ruh yang diletakkan oleh malaikat? Ataukah lain? Atau hanya gerak-gerak gitu saja untuk menunjukkan bahwa dia hidup? Nah, ini jadi khilaf para ulama. Kapan ditiupkan ruh? Apakah di bawah 120 hari? Karena memang secara tajribah, secara pengalaman gitu ya di lapangan, memang bayi itu baru sebulan saja biasanya sudah ada pergerakan gitu ya. Tapi apakah pergerakan itu maknanya ditiupkan ruh atau tidak? Itu jadi khilaf. Walaupun pendapat yang kuat, ditiupkan ruh itu setelah 3 kali 40. Karena di sini kalimatnya arba'ina misla dzalik, arba'ina misla dzalik kan itu. Arba'ina yauman misla dzalik, arba'ina yauman misla dzalik, arba'ina yauman misla dzalik. Artinya ditiupkan ruh itu setelah usia 4 bulan, 120 hari. Nah, baru kemudian ditiupkan ruh. Sejak itulah janin menjadi manusia.
Makanya nanti akan terkait hukumnya. Yang keguguran setelah 4 bulan dengan keguguran sebelum 4 bulan itu ada hukum tersendiri. Contohnya seperti umpamanya, apakah orang yang keguguran sebelum 4 bulan dan keguguran setelah 4 bulan darahnya dianggap nifas atau bukan? Maka ulama mengatakan kalau kegugurannya sebelum 4 bulan maka tidak dianggap nifas, berarti masih wajib sholat. Kalau ada wanita keguguran di bawah 4 bulan, berarti walaupun mengeluarkan darahnya dianggap istihadah, bukan darah nifas. Makanya wajib sholat walaupun keluar darah. Dengan cara ya disumpel lah, dengan softtek, dengan apa gitu ya. Tapi kalau kegugurannya setelah 4 bulan, nah ini sudah masuk nifas. Karena yang dikeluarkan sudah manusia, sudah ada ruhnya. Kalau sebelumnya kan belum jadi manusia, belum ada ruhnya kan. Ini salah satu contoh. Ataupun kalau kegugurannya sebelum 4 bulan, itu bukan manusia, artinya bisa dikubur di mana saja. Tapi kalau sudah 4 bulan berarti sudah jadi manusia. Ya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, seperti itu. Nanti kita akan jelaskan terkait hukum-hukum seputar ini. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini sampai kalimat thumma yakunu alaqatan thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursal ilaihi al-malak. Kemudian diutus padanya malaikat, kemudian disuruh mencatat 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan akhir hidupnya bahagia atau tidak. Yang pertama, penggalan hadis ini, bahwa manusia itu ketika di rahim orang tua, saat Allah menciptakan kita, itu ada 3 marhalah. 3 marhalah. Dari 120 hari itu menjadi 3 marhalah kan. 40 hari pertama segumpal mani. 40 hari kedua segumpal darah. 40 hari ketiga baru segumpal daging yang dibalut tulang. Artinya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berproses menciptakan. Kemudian antara jasad dengan ruh itu yang mana dulu diciptakan? Apakah jasad dulu diciptakan baru ruh, atau ruh dulu diciptakan baru jasad? Maka di sini ada 2 pembahasan. Pertama penciptaan Adam, yang kedua penciptaan turunan Adam. Kalau yang dimaksud penciptaan Adam, maka jasad lebih utama atau lebih dulu diciptakan dibandingkan ruh. Karena Adam alaihi salatu wassalam diciptakan itu jasadnya dulu. Diambilnya tanah-tanah di bumi, kemudian oleh malaikat maut diangkat ke langit, kemudian dibentuk menjadi bentuk patung Adam seindah mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru setelah kemudian terbentuk jasad Adam, maka Allah ciptakan ruh, Allah masukkan ke dalam Adam. Dari sini menunjukkan bahwa kalau melihat penciptaan Adam berarti jasad dulu baru ruh. Tapi kalau anak turunannya terbalik. Ruh dulu baru jasad. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan sudah ditiupkan ruh, Allah usap pundak Adam. Dari pundak Adam itu keluar ribuan, jutaan, miliaran ruh. Dan itu akan jadi anak cucunya kelak. Jadi usap oleh Allah punggungnya, keluar semua ruh yang akan menjadi anak cucu Adam. Kemudian diletakkan di alam arwah. Kemudian Allah mengikat perjanjian ruh-ruh di alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka mengatakan ya. Kau Rabb kami, kata orang-orang ruh-ruh yang ada di alam arwah itu. Baru setelah itu Allah ciptakan satu persatu jasad dari turunan Adam sampai kepada antum. Setiap Allah ciptakan jasad, ruhnya sudah ada, dikirim malaikat maut, dimasukkan dan begitu seterusnya. Artinya di sini bahwa kalau terkait dengan Adam berarti jasad dulu baru
ruh, gitu ya. Kalau terkait dengan kita anak turunannya berarti ruh dulu baru jasad. Itu penciptaannya seperti itu. Kemudian dalam hadis ini juga bahwa ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan memang memasukkan ruh ke dalam jasad-jasad manusia. Kecuali kalau memang orang yang akan dilahirkan ini orang yang mulia, maka yang mengirim ruh juga bukan malaikat biasa. Siapa? Jibril. Seperti kisah Isa bin Maryam, ketika Maryam keluar dari mihrabnya kemudian hendak buang hajat, tiba-tiba dihadang oleh seorang laki-laki tampan. Rupanya laki-laki tampan itu siapa? Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, saya ini utusan Allah untuk meletakkan ruh anakmu dalam rahim. Jadi terkadang tidak semua ruh itu dibawa oleh malakul ruh kan itu ya. Tapi lihat dulu ini jasad ini kalau memang akan terlahir menjadi orang besar, orang mulia, maka Jibril turun tangan menunjukkan bahwa Jibril bukan hanya sekedar diamanahi muwakkal bil wahyi, memang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, tapi ada tugas-tugas yang lainnya. Salah satunya adalah menyampaikan ruh kepada orang yang akan diistimewakan Allah, seperti memasukkan ruh Isa ibnu Maryam kepada rahim Maryam.